Hai semuanya, balik lagi di konten bulanan gue, di mana gue akan memberikan rekomendasi mengenai film-film yang akan rilis di bulan ini. Dan gue akan membuat ini berdasarkan waktu rilis yang ada di US ya. Jadi kurang lebih harusnya agak mirip-mirip sih dengan yang ada di Indonesia, terutama untuk film-film besarnya. Langsung aja, yang pertama itu ada Jurassic World Dominion, di mana ini merupakan film ketiga dari trilogi Jurassic World ya. Akan ada karakter OG yang balik lagi, kayak Sam Neill, Laura Dern, sama tentunya ada Chris Pratt dan Bryce Dallas Howard. Ini merupakan sequel dari film sebelumnya yang menurut gue sendiri sebenarnya untuk Fallen Kingdom ya, itu agak kurang sih kalau buat gue. Dan di film ini plotnya sendiri akan melanjutkan, yaitu di mana dinosaurus ini akan hidup berdampingan dengan manusia dan tentunya akan ada konflik di sana. Sebenarnya gue suka banget sih dengan Jurassic World ya, Jurassic Park yang pertama dan Jurassic World. Gue waktu itu nonton yang Jurassic World itu di IMAX 3D dan menurut gue itu sangat menghibur banget ya. Baik dari aspek 3D-nya juga maupun film ya. Dan kalau gua ngelihat dari trailer yang ada di film ini sih, aspek rasionya akan mirip ya dengan Jurassic World yang pertama. Jadi akan sangat nyaman sih kalau nonton di versi IMAX ya. Sedangkan dari sisi cerita, gua rasa ini akan menjadi penutup dan kayaknya emang udah dibilang juga sih. Penutup untuk trilogi Jurassic World gitu. Cuma entah kenapa gue nggak terlalu bisa dibilang nggak terlalu hype ya akan film ini. Tapi pasti akan gue tonton. Mungkin dari sisi marketingnya juga nggak terlalu wah-wah banget sih. Kemarin kan kalau lu bandingin dengan Doctor Strange, ya tentu budgetnya juga kayaknya mungkin nggak terlalu beda jauh sih kalau menurut gue ya. Kalau Doctor Strange kemarin kan banyak banget tuh, ada TV spot, ada klipnya gitu, dan hampir tiap minggu ada gitu tuh untuk menjelang perilisannya ya. Sedangkan untuk film ini lebih cenderung ke adem aja gitu, nggak terlalu banyak dari sisi klip dan ini itunya. Ekspektasi gue juga nggak terlalu tinggi sih, semoga lebih ke menghibur aja gitu. Yang kedua, ini film dengan judul Lightyear, ya tentang Buzz Lightyear gitu yang udah banyak orang-orang tahu ya. Ini salah satu film dari franchise yang cukup populer dan bisa dibilang sukses sih, sangat sukses mungkin ya. Ceritanya berfokus kepada Buzz Lightyear dan bukan sebagai mainan yang kita kenal gitu, tapi lebih ke orangnya gitu atau figurnya di sini. Dimana gue rasa ini adalah film yang cocok untuk ditonton bareng keluarga ya, mulai dari anak kecil sampai ke orang dewasa gitu. Dan ada action figurnya juga yang udah rilis juga kemarin-kemarin. Ini film yang menurut gue akan sangat diuntungkan dari profit penjualan mainannya sih. Agak-agak mirip dengan G.I. Joe, Power Rangers, atau mungkin Transformers sih. Dari film ini cukup menarik gitu, cuma nggak semenarik itu untuk membuat gue nonton di bioskop ya. Gue akan nunggu mungkin di Disney Plus. Dan kalau seperti yang kalian tahu gitu, atau mungkin nggak banyak yang tahu juga sih, gue bukan tipikal orang yang suka dengan animasi gitu. Terakhir itu gue nonton seriesnya BoJack Horseman ya, dan Perfect Blue sama F is for Family sih. Itu doang yang menurut gue animasi yang cukup oke. Dan kenapa gue masukin di list untuk bulan ini film Lightyear ini, karena ya cukup mainstream gitu, dan gue yakin di luar sana banyak banget yang menanti untuk film ini gitu, terutama dari fanbase Toy Story, terutama yang awal-awal, dan gue rasa sudah pada dewasa juga untuk saat ini ya. Yang ketiga itu ada Brian and Charles.
Ini film festival, kayaknya untuk Sundance seingat gue, tentang Depressed and Lonely Man. Dia membuat robot yang gue rasa untuk coping mechanism ya. Ini salah satu film yang cukup unik sih, soalnya gue nggak menemukan trailernya ya, di mana hal ini yang membuat gue semakin penasaran akan film ini. Kemungkinan besar nggak akan tayang di Indonesia, tapi ini masuk ke watchlist gue sih. Kalaupun tayang ini wajib banget ya untuk ditonton, walaupun gue rasa hampir nggak mungkin ya untuk tayang di Indonesia. Yang keempat itu ada Elvis, bercerita mengenai kehidupannya Elvis. Ini film yang gue rasa juga akan ngincer ke Oscar ya. Dan iya mungkin bisa juga untuk memenangkan hal itu. Gue nggak bisa ngomong banyak karena cukup self-explanatory juga dari sisi filmnya. Dan cukup banyak, bisa dibilang gue sendiri mungkin kalau ada kesempatan waktu, gue ngeliat dari sisi reviewnya dulu sih. Orang-orang yang udah nonton kalau memang oke ya why not untuk nonton di bioskop sih. So, itu aja untuk film-film yang rilis di bulan ini. Gue nggak bisa masukin semuanya dan gue rasa nggak, mungkin ada beberapa film yang nggak gue masukin gitu, entah bisa karena gue miss ataupun ada update dari kedepannya gitu. Dan untuk bulan ini sih cukup balance ya dari sisi genre gitu. Ada aja untuk genre ini ataupun itu juga. So, thank you for watching. Itu rekomendasi versi gue untuk bulan ini. It's me Patrick signing off.